Hello, hai. Welcome to grade 4. Mari belajar tematik kelas 4 sekolah dasar bersama saya, Ibu Guru Shirley Aiba. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar hari ini? Semoga semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Oke anak-anak, pagi ini kita belajar mengenai tema yang kelima, pahlawanku. Subtema yang ketiga adalah sikap kepahlawanan. Pembelajaran yang kedua. Mari kita ikuti pembelajaran ini. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan buat anak-anak. Let's go. Oke anak-anak, pagi ini kita mulai pembelajaran yang kedua ya untuk subtema 3. Mari kita mengamati gambar yang ada di slide ini. Nah, Bung Karno pernah berucap bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Nah, sekarang perhatikan gambar yang ada di slide ini atau di buku teks. Ini adalah gambar dari Tontowi Ahmad dan Liana Natsir, adalah atlet pasangan ganda bulu tangkis yang meraih medali emas pada Olimpiade 2016 di Brasil. Nah, pertanyaannya adalah, pantaskah mereka disebut pahlawan bangsa? Apakah sebutan pahlawan hanya untuk orang-orang berjuang mengangkat senjata dan mengusir penjajah saja? Siapa saja yang disebut dengan pahlawan masa kini? Ya, mari kita ikuti teks berikut dengan membaca. Judulnya adalah Pahlawan Masa Kini. Bangsa kita setiap tahun merayakan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November. Pada saat itulah kita mengenang jasa para pahlawan yang telah mengorbankan harta dan nyawa untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Mengenang jasa pahlawan memang penting bagi generasi muda agar semangat patriotisme tetap melekat pada generasi muda. Namun, ada yang lebih penting bagi generasi muda sekarang, yaitu mengisi kemerdekaan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, generasi muda dapat mengisi kemerdekaan dengan menuntut ilmu setinggi-tingginya. Ilmu yang telah diperoleh dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Dengan ilmu, generasi muda dapat mengharumkan nama bangsa dengan memenangkan kompetisi di kancah internasional. Pada awalnya, pahlawan diartikan sebagai orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, atau pejuang yang gagah berani. Namun, kini arti pahlawan mengalami perkembangan. Pahlawan tidak hanya seorang yang berjuang melawan penjajah dengan berperang, tetapi juga orang yang dapat bermanfaat ya di lingkungan sekitarnya. Orang yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar disebut juga sebagai pahlawan kini. Coba pahlawan masa kini adalah seorang yang menemukan alat yang berguna yang digunakan dalam kehidupan masyarakat di lingkungan sekitarnya, atau seseorang yang memiliki kecintaan terhadap lingkungan dan mengisi hidupnya untuk menjaga lingkungan tetap lestari ya. Jadi pahlawan bukan hanya mereka yang punya keberanian mengangkat senjata, tetapi orang yang mencintai lingkungan sekitarnya ya, menggunakannya untuk kehidupan sehari-hari, itu juga disebut dengan pahlawan. Nah, mari kita mencoba menjawab 5 pertanyaan yang ada di slide atau di buku teks. Ya, baca dengan teliti kemudian kita jawab. Setelah Anda menuliskan jawaban Anda, kita akan berlatih tuliskan informasi perbedaan antara pahlawan masa kini dan pahlawan masa
perjuangan melawan penjajah dalam tabel berikut. Ya, pahlawan masa kini, pahlawan masa perjuangan melawan penjajah. Kemudian setelah kita sudah mengisi tabel di atas, kita akan beraktivitas. Ya, pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah mempraktekkan cara membuat kaca pembesar ya dengan memanfaatkan sifat pembiasan cahaya. Berikut ini kita akan membuat alat memanfaatkan alat pemantulan cahaya. Alat yang akan kita buat adalah periskop ya. Periskop adalah alat semacam teropong yang biasa dipasang di dalam kapal selam. Dengan periskop, orang yang ada di dalam kapal selam dapat melihat keadaan di permukaan laut. Sebuah periskop menggunakan 2 buah cermin datar dan 2 buah lensa objektif dan lensa okuler ya. Mari kita lihat cara membuat periskop sederhana. Alat bahannya adalah kardus 2 buah cermin datar ukuran 10 x 15 cm, 3 alat tulis, 4 gunting, 5 lem, 6 selotip. Langkah kerjanya adalah mari kita ikuti langkah yang ada di gambar ya. Ya, tempelkan ini petunjuk ini. Silakan anak-anak lihat pada buku teks Anda ya, cara menempelkan membuat teropong sederhana, teropong periskop sederhana. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Setelah periskopmu jadi, coba gunakan untuk melihat keadaan sekeliling. Dapatkah kamu melihat benda-benda di sekitarmu dengan menggunakan periskop ini? Jika kamu tidak dapat melihat dengan baik, perbaikilah periskopmu. Periksa kembali cermin datar yang kamu pakai. Apakah cermin sudah terpasang dengan baik? Apakah sudut pemasangan cermin sudah benar? Ya, coba kita praktekkan. Bisa ya? Oke, kita lanjut anak-anak. Setelah itu, setelah anak-anak sudah menyelesaikan pembuatan periskop ini, Anda akan membuat sebuah laporan ya. Anda akan membuat sebuah laporan tentang kegiatan percobaan Anda ya. Silakan lihat di buku teks Anda atau di slide ini. Nah, anak-anak, kamu tentu sudah dapat menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan benar ya. Kita sudah berlatih dengan menyanyikan dengan benar. Sekarang kamu dapat berlatih menyanyikan lagu berjudul Hari Merdeka berikut ini. Mari kita nyanyikan bersama-sama ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka, selama hayat basi di kandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia, tetap sedia membela negara kita. Oke anak-anak, kita tiba pada pembelajaran 3 ya. Pembelajaran 3. Pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah mengenal tokoh-tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Dan di bawah pemerintahan mereka, kerajaan menjadi maju dan berjaya. Mereka juga memiliki sikap-sikap kepahlawanan yang patut kita teladani. Kamu juga sudah mengetahui perjuangan beberapa pejuang pahlawan tanah air ya, seperti Pangeran Diponegoro, Kapiten Patimura, Ki Hajar Dewantara, Soekarno, Hatta. Mereka adalah pahlawan nasional yang sangat berjasa bagi bangsa dan negara. Apakah kamu tahu orang yang dimaksud dengan pahlawan nasional? Apa saja sikap kepahlawanan yang patut kita tiru?
Mari kita ikuti bacaan di bawah ini. Judulnya adalah Pahlawan Nasional. Pahlawan Nasional adalah gelar penghargaan tertinggi di Indonesia. Gelar ini diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada tokoh yang dianggap heroik atau bersifat kepahlawanan. Jadi heroik adalah bersifat kepahlawanan. Dan pahlawan melakukan perbuatan nyata yang dapat dikenang dan dapat diteladani sepanjang masa bagi warga masyarakat lainnya. Jasanya sangat luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara ya. Ini tokoh-tokoh pahlawan nasional Indonesia. Silakan amati, kemudian cari tahu ini namanya siapa saja ya, pahlawan-pahlawan nasional. Indonesia memiliki banyak pahlawan, dari mulai pahlawan perjuangan kemerdekaan yang ada di setiap daerah, pahlawan pergerakan nasional yang berjuang melalui pendidikan dan gagah berani memperjuangkan kemerdekaan yang dapat kita nikmati saat ini. Dalam perjuangannya, pahlawan menunjukkan sikap pantang menyerah, gagah berani, rela berkorban jiwa dan raga, mementingkan kepentingan bangsa, cinta tanah air, berusaha tidak kenal lelah, serta bahu-membahu untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa. Kini bangsa Indonesia telah merdeka. Walaupun demikian, tidak berarti sikap kepahlawanan tidak diperlukan lagi. Sikap-sikap kepahlawanan tersebut harus kita teladani dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa ya? Oke anak-anak, kita sudah mengetahui pahlawan apa tadi? Nasional. Nah, Indonesia memiliki banyak pahlawan yang berjasa bagi bangsa, dan berikut ini beberapa pahlawan nasional Indonesia. Ini dia ya. Ada Cut Nyadin, Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, Sultan Agung Hanyakarakusuma ya. Apakah kamu sudah mengenal para pahlawan pada gambar di atas? Tulislah sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan tersebut. Kemudian tulislah hal-hal yang kamu ketahui dan dari sikap-sikap para pahlawan di atas di tabel yang sudah disiapkan. Silakan lihat di buku teks atau di slide ini. Nah, kamu sudah mempelajari sikap kepahlawanan dari beberapa pahlawan nasional kita dan beberapa tokoh besar pada masa kerajaan Hindu, Buddha dan Islam. Coba tuliskan beberapa sikap kepahlawanan yang telah kamu pelajari. Tulislah contoh penerapan sikap kepahlawanan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Apakah sikap kepahlawanan tersebut sudah sesuai dengan sila Pancasila? Sila keberapa? Silakan ditulis pada tabel yang disiapkan. Bisa ya? Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila harus diterapkan dalam perilaku ya sehari-hari. Perhatikan perilaku anak pada gambar ini. Apakah perilaku mereka sesuai dengan sila Pancasila? Menurutmu mencerminkan sila keberapa? Nah, diskusikan bersama dengan teman sebangkumu. Ya, ini gambar dari anak-anak ya. Edo dan Bella memberi bantuan untuk anak-anak korban bencana alam ya. Dia mencerminkan sila keberapa? Alasannya apa? Bisa ya? Oke. Kita lanjut anak-anak. Pada gambar yang berikut ini Bella dan teman-teman sekelas bermusyawarah untuk memilih ketua kelas. Nah, mencerminkan sila keberapakah mereka ini? Oke. Nah, gelar pahlawan diberikan kepada orang yang melakukan tindakan heroik dan kepahlawanan, yaitu perbuatan nyata yang dapat dikenang dan diteladani sepanjang masa. Bagi warga masyarakat lainnya, pada masa sekarang pun kita dapat menemui orang yang melakukan perbuatan nyata untuk kemajuan keadaan masyarakat di sekitarnya dan sangat berjasa bagi masyarakat di sekitarnya. Sikapnya dapat diteladani layaknya seorang pahlawan.
Nah, anak-anak silakan membaca buku Kisah Pahlawan Tanpa Tanda Jasa di Pedalaman ya. Ini ceritanya ini ada di buku teks, silakan anak-anak baca dengan teliti ya. Ini bacaan ya. Silakan baca dengan teliti Kisah Pahlawan Tanda Jasa di Pedalaman ya. Baca dengan saksama, ada di buku teks atau di buku di slide ini. Nah, setelah anak-anak membaca bacaan di atas, informasi apa saja yang kamu dapatkan mengenai guru di pedalaman, lengkapi tabel berikut ini, kemudian diskusikan dengan teman-temanmu. Nah, setelah membaca bacaan di atas, apakah kamu menemukan kosakata baru? Tahukah kamu arti kosakata baru itu? Buatlah daftar kosakata baru yang kamu temukan dan carilah artinya di Kamus Bahasa Indonesia atau di internet, di Google. Bisa anak-anak. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini, pembelajaran 2 dan 3. Semoga pembelajaran ini boleh berguna bagi anak-anak dan tetap diingatkan, jaga kesehatan, jaga imun ya, jaga iman, selalu berdoa kepada Tuhan, dan tetap sekali lagi kesehatan itu mahal harganya. Salam sehat.